Halo dan selamat bertemu kembali di channel ini. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan review terhadap TV Box H96 Max 4K yang keluaran tahun 2019 yang memiliki RAM 4GB dan ROM 32GB yang sudah saya upgrade menjadi Google TV. Nah, apakah masih layak untuk digunakan di tahun 2025 ini? Ayo kita simak. Halo, terima kasih karena telah mampir di channel ini. Selamat bertemu, salam kenal teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan review tentang TV Box H96 Max 4K yang OS-nya sudah saya upgrade menjadi Google TV seperti ini. Kalau kita lihat di About, ini sudah device name-nya H96 Max, kemudian dia modelnya, kemudian versinya sudah versi 11 ya, versi Android 11, dan security patch levelnya sudah yang tahun 2021 dan kernel versionnya sudah yang 2021. Sebelumnya Android ini stok defaultnya adalah versi 9 ya, dia belum versi 11. Dan sebenarnya juga dia sudah ada versi 12-nya gitu ya, tapi saya lebih nyaman di versi 11 ini karena pada versi 11 ini dia sudah mendukung Google TV. Nah, kemudian sebenarnya model H96 Max ini hadir dengan versi ini ya, OS-nya itu Android stock atau lebih mirip seperti Android tablet ataupun smartphone dibandingkan dengan Android TV, sehingga kalau defaultnya itu menu-menunya tidak seperti ini ya, menunya tidak seperti Android TV ini. Kalau kita masuk ke Play Store-nya, kalau standarnya dia seperti Play Store pada smartphone, bukan pada Android TV seperti ini ya. Ini kan Google TV. Kita mudah navigasi hanya dengan menggunakan remote ya, kita tinggal klik gitu. Kalau dulu kita harus tekan yang ini, tekan yang mode mouse-nya ini ya, mode mouse ini kita tekan, kemudian kita geser sana sini mouse-nya seperti itu ya. Itu bawaan aslinya, tapi setelah saya upgrade menjadi Google TV, dia jadi mudah untuk dinavigasi gitu, bahkan untuk di menunya. Jadi kita tidak perlu gunakan lagi yang button mouse ini ya, tombol mouse-nya ini sudah tidak perlu kita gunakan, cukup hanya gunakan tombol-tombol normalnya. Nah, pada versi ini, pada versi Google TV ini sudah seperti ini ya, supportnya beberapa aplikasi sudah saya instalkan, seperti ada video, ada TikTok gitu ya. Kalau kita buka, bangunan pertama di dunia apa bos? Nah, ini bisa kita lihat komentar-komentar juga gitu ya. Ini untuk TikTok, kemudian untuk Red Bull TV juga ada. Di Red Bull TV ini kita bisa nonton banyak ya, nggak usah langganan, ada live-nya juga, kita bisa lihat. Sudah ada subtitlenya juga, bisa untuk sambil santai. Dan di sini juga banyak ya hal-hal unik-unik yang ada di Red Bull, tahu sendiri kan. Nah, kemudian itu berjalan normal, kemudian Prime Video juga gitu ya. Ini saya belum login sebenarnya karena ada langganannya juga. Kemudian ada RCTI, kemudian lain sebagainya. Nah, YouTube-nya juga oke gitu ya. Jadi kita bisa install banyak ya teman-teman. Kalau kita lihat di Google Play Store-nya, ini kita bisa masuk ke entertainment. Kita lihat di sini
banyak sekali, ada Lock, ada video, ada Apple TV, Max, RCTI, WTV, YouTube Kids, Disney Hotstar. Jadi nggak usah takut kekurangannya, dan gerakannya pun smooth ya, tidak lag karena RAM-nya juga sudah 4 GB dan ininya juga ROM-nya sudah 32 GB. Jadi kita bisa install banyak aplikasi di sini. Ada untuk anak-anak dan lain sebagainya, banyak sekali ya, kalau dicari terlalu banyak bahkan. Nah, aslinya seperti saya bilang tadi, OS-nya itu tidak seperti ini teman-teman ya. OS-nya itu adalah Android stock dan versi 9. Nah, jeleknya kalau versi 9 kita install aplikasi, kadang aplikasi itu muncul your system terlalu ini ya, sistemnya Anda terlalu old gitu, disebut terlalu tua, terlalu usang, sehingga kita tidak bisa install aplikasi. Makanya kita minimal upgrade lah ke OS Android 10 atau tidak Android 11 ya, kalau bisa yang 12. Tapi saya nyamannya yang di 11 ini karena sudah ada versi Google TV-nya. Sebagai informasi, Google TV-nya ini, versi yang Google TV ini saya dapatkan dari forum Rusia, sehingga app drawer-nya itu berbahasa Rusia. Dan sebelumnya saya juga sudah ubah, nanti di bagian bahasa, di setting ya, kemudian kita bahasa, ini sudah saya ubah, awalnya ini bahasa Rusia, dan kemudian untuk ininya, untuk keypadnya saya gunakan ini ya, device preference. Kemudian untuk keyboardnya saya gunakan Linky keyboard. Ini gunakan yang dia sudah bawaannya ada link keyboard ini ya. Kalau nggak nanti susah kita pakai untuk ngetiknya gitu ya. Soalnya biar dia mau tampil di sini kita perlu keyboard. Kalau nggak nanti keyboardnya nggak tampil gitu. Nanti settingannya dari situ dan kemudian kita pilih Linky keyboard. Oke. Dan untuk Netflix ya, sering sekali Netflix ini menjadi masalah karena memang Netflix sendiri adalah aplikasi yang sepertinya minta bisa diinstal pada device-device yang disertify oleh Netflixnya sendiri dan melalui Google Play Store. Sehingga kalau memang device seperti Samsung, seperti yang sudah umum ya, Sharp dan lain sebagainya, digital TV-nya itu, smart TV-nya pasti sudah bisa buka Netflix versi Android TV. Tapi sayangnya di sini juga belum bisa. Kalau kita cari di Google Play Store juga Netflix-nya kita cari tidak ada gitu ya. Di sini kalau kita ketikkan Netflix misalnya gini, tapi itu bisa disiasati teman-teman. Nanti saya berikan caranya. Untuk Netflix-nya ya, kita cari Netflix tidak muncul, nggak ada di Play Store-nya. Padahal kita harapkan sih ada supaya bisa digunakan gitu ya. Tapi nggak usah bingung, yang penting kita di Play Store-nya kita install saja dulu browser seperti ini ya. Nanti install browser, entah apa browsernya kan ada di Play Store banyak ya. Buka di Play Store, kemudian kita install ini MOTN Store. Kita buka MOTN Store ini mirip seperti Google Play Store. Nah, nanti dari sini kita tinggal cari Netflix gitu ya. Karena di sini sudah ada. Ini kita ketikkan Netflix. Nah, ini ada. Ya kan? Ada dua, ada Netflix for Pet dan ada untuk yang lainnya. Nanti kita tinggal install saja yang Netflix ya. Ada yang ini, ada yang ini. Kalau saya sudah install yang ini, sebenarnya ini harusnya seperti ini teman-teman. Harusnya seperti Netflix pada Android TV pada umumnya. Tapi sayangnya yang disediakan di sini adalah Netflix untuk ini ya, untuk tablet gitu. Karena memang susah sekali mencari untuk Android versi TV. Kalau ada silahkan share di kolom komentar ya kalau memang bisa caranya. Tapi saya sih intinya yang penting saya bisa nonton Netflix. Jadi kita bisa buka di sini.
Cuma masalahnya kita jadi tidak bisa gunakan remote ini ya teman-teman ya, kalau untuk Netflix yang versi ini ya berguna sih untuk oke dan ininya backnya, tapi dia tidak bisa gunakan ini untuk pilih-pilih ya. Saya geser misalnya dia nggak mau turun gitu ya, mau nggak mau kalau pakai Netflix versi ini, karena ini versi sebenarnya Netflix untuk touchscreen, mau nggak mau kita harus pakai mouse. Makanya di TV box-nya saya pasangkan receiver-nya, kita gunakan mouse. Kalau dengan mouse kita bisa scroll seperti ini ya, dan kita bisa play. Misalnya kita ini ya, kita bisa play seperti itu ya, sama saja fungsinya, subtitle ada gitu ya, audio juga bisa kita pilih ya, karena ini sebenarnya untuk versi smart TV, tapi intinya tablet, tapi yang penting bisa ya, daripada nggak bisa sama sekali. Oke, jadi untuk Netflix seperti itu, dan Netflix ini sendiri dia tidak bisa tampil di ini, di halaman depannya ini, di dashboardnya ya. Dia kalau kita cari di sini, kita misalnya mau tambahkan Netflix gitu, di sini nggak ada. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan ataupun kita akses langsung dari sini. Kalau sudah diinstal dari Emot Store, kita akses yang drawer yang berbahasa Rusia ini, buka, dan di sini adalah Netflixnya kalau mau akses gitu. Jadi seperti itu sih reviewnya, kalau saya rasa sih oke gitu ya, dan ini sudah enak. TV box ini sebenarnya sudah cukup berumur, tapi masih bisa digunakan dengan nyaman gitu ya, asalkan kita upgrade. Nah, cara upgrade-nya nggak susah teman-teman, gampang sekali, tinggal pakai aplikasi, kemudian download firmware-nya, kemudian kita instalkan. Caranya ada di deskripsi video ini, nanti saya sertakan pada deskripsi, jadi teman-teman tidak usah bingung. Cara untuk melakukan update firmware-nya sangat gampang ya, bisa dilakukan siapa saja. Jadi kita bisa macam-macam di sini ya, kita bisa install Crunchyroll, kita bisa nonton ESPN gitu, dan semua di feature oleh Google Play Store. Hanya Netflixnya saja yang memang tidak disediakan di Google Play Store, jadi kita bisa install melalui entah up to ID ataupun Emot Store ini ya. Jadi seperti itu ya. Kalau yang lain sih seperti Red Bull, TikTok, video misalnya, kita sama saja seperti versi Android TV manapun. Misalnya saya karena tidak berlangganan di sini ya nggak bisa akses ya, nggak bisa nonton, jadi hanya beberapa saja. Ini gampang kan? Nah, ini sudah versi Android TV dan lemes deh ya, maksud saya tidak lag gitu, gampang sekali pencet dia langsung bergerak ya. Oke, itu tadi untuk ini juga support sebenarnya untuk ini ya, speak suara, dia support di sini, bisa kita setting, cuma saya nggak aktifkan ya. Jadi kita kalau mau ngetik bisa di sini gitu, bisa kita hidupkan Google Assistant-nya. Coba ya, kita turn on. Kita coba misalnya buka video, mungkin dia tidak dengar ya. Saya belum coba, sebenarnya bisa kalau remote-nya support ya. Kemudian kita juga bisa shop di Google TV, macam-macam apps-nya ada di sini gitu. Cuma di sini Netflix-nya nggak muncul ya, mau nggak mau memang kita harus pakai yang bawaannya yang berbahasa Rusia tadi di sini, karena memang OS yang ini saya dapatkan dari situs Rusia yang kemudian bahasanya saya ubah, dan menurut saya ini sangat nyaman sekali, jadi recommended ya. Oke teman-teman, itu tadi ya review daripada TV Box H96 Max yang dulu saya beli tahun 2019, dan saat ini juga sudah keluar versi barunya, tapi tapi juga masih bisa ya, walaupun tahun 2019 masih bisa juga kita gunakan untuk nonton ataupun bisa nginstal di Android versi terbaru, jadi dia tidak mubazir ya. Karena sudah keluar versi barunya, tentunya harga-harga yang lamanya entah secondnya gitu tentunya lebih terjangkau kalau mau nonton punya smart TV ya dengan menggunakan TV box gitu
Ini salah satu menurut saya yang worth it, value for money juga, dan cara untuk upgrade-nya gampang, tidak susah ya. Jadi tidak harus banyak langkah, paling tidak cuma 2 langkah. Jadi kita harus format dulu dengan aplikasi, gampang sekali, dan tinggal kita jadi format dan instalasinya hanya dalam sekali klik saja gitu. Maksud saya dalam satu rangkaian saja. Semudah itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih karena telah mampir. Sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih.